Halo adik-adik semua, ketemu lagi kita dalam pembelajaran akuntansi dasar ya dengan materi persamaan dasar akuntansi ya bersama saya sendiri Bapak Arizal ya. Oke, adik-adik semuanya. Dalam pembelajaran kali ini ya yang ingin kita capai ya berdasarkan kompetensi dasar yaitu menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi, mengklasifikasi unsur-unsur pada persamaan dasar akuntansi, menginterpretasikan konsep harta, hutang, modal berdasarkan prinsip keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi. Terus melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sehingga ya dengan indikator tersebut maka nanti kita tujuan pembelajarannya adalah bagaimana menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi dengan tepat ya, mengklasifikasi unsur-unsur pada persamaan dasar akuntansi dengan benar, menginterpretasikan konsep harta, hutang, modal berdasarkan prinsip keseimbangan dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar, melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan teliti. Oke, ya kita lihat ini bagan atau alurnya ya. Untuk persamaan dasar akuntansi ya, secara umum ya, aktiva sama dengan pasiva ya. Aktiva itu aset ya. Nah, pasiva ya. Pasiva sendiri ya nanti bisa kita turunkan ya. Dia menjadi liabilitas plus modal ya. Nah, liabilitas itu adalah kewajiban ya. Kewajiban perusahaan terhadap apa yang pernah didapatkan oleh perusahaan ya dari pihak lain. Terus ada modal juga di pasiva ya. Modal itu ya bisa modal awal, terus modal yang didapatkan setelah adanya penambahan ya akibat aktivitas yang sudah berjalan ya. Nah, itu bisa kita lihat dari laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ya berdasarkan pendapatan plus bui ya. Oke. Nah, kita lihat pengertian persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan dari harta, hutang, dan modal yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Persamaan dari dasar akuntansi akan digunakan sebagai dasar dari pencatatan sistem akuntansi. Jadi, setiap transaksi akuntansi yang terjadi pada perusahaan harus dicatat pada dua aspek. Transaksi yang akan merubah aktiva akan diimbangi oleh perusahaan pada kewajibannya. Oke, kita bicara mengenai aset. Ya. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai uang tertentu. Contoh dari aset ya, atau aktiva ya, adalah kas. Ya. Terus apalagi inventory persediaan. Apalagi ada building. Apalagi ada equipment atau peralatan. Itu sifatnya dari aset ya. Aset ini nanti bisa bergerak, bisa juga yang tidak bergerak ya. Tergantung dari panjang umurnya nantinya ya, jangka panjang atau jangka pendek. Dah, kita lanjutkan. Liabilitas. Liabilitas atau disebut juga dengan kewajiban ya. Jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Ingat, jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Contohnya adalah surat hutang, berarti surat pengakuan tentang hutang ya. Terus hutang obligasi, berarti hutangnya dalam bentuk obligasi ya. Dan macam-macam ya, hutang ya. Yang kita buat, yang perusahaan buat di dalam rangka apa? Dalam rangka penambahan modal ya. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka bagaimana perusahaan itu tetap terus
bergerak atau beroperasi karena adanya penambahan ya, itu modal ya, atau penambahannya melalui utang. Oke. Modal kepentingan investor ya, atau pemilik dalam sebuah perusahaan yang memiliki tujuan dengan memberikan atau menyetorkan uang atau dari bentuk kekayaan yang lainnya. Modal ini biasanya disebut dengan ekuitas pemilik atau owner equity. Nah, jadi ya, modal awal ya, ketika pemilik menyerahkan sejumlah harta tertentu ya, misalnya dalam bentuk uang tunai kepada apa? Kepada pengelola perusahaan ya, atau si pemilik menyerahkan kendaraan, itu juga menjadi modal, atau si pemilik menyerahkan gedungnya, itu juga bisa menjadi modal ya. Dan ini nantinya dilakukan pencatatan ya. Itu dia. Jadi modal itu tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk benda ya. Jadi benda ini nantinya bisa diubah atau jadikan uang tunai ya. Mungkin si pemilik hanya punya kendaraan ya, maka kendaraannya ini dijadikannya sebagai modal untuk apa? Untuk kegiatan perusahaan. Oke, kita lanjut. Aset aktiva. Jadi unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama adalah aset aktiva. Apa itu aset? Ya. Aset adalah sumber daya yang sudah dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan di masa depan akan memanfaatkan ekonomi dari sumber daya yang akan diperoleh perusahaan. Jadi di masa lalu kita bicara misalnya uang tunai yang diserahkan, atau bisa jadi gedung ya, atau bisa jadi kendaraan, nah, itu yang diserahkan. Kalau bicara mengenai masa depan, masa yang akan datang, berarti bicara mengenai apa? Keuntungan yang didapatkan. Ya, keuntungan yang didapatkan dan itu dikembalikan menjadi modal, ya, melakukan penambahan biar modalnya menjadi lebih besar sehingga perusahaan atau usahanya bisa berkembang dengan baik ya. Itu ya. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang pertama. Selanjutnya, ya. Unsur selanjutnya adalah hutang atau kewajiban. Nah, jadi hutang atau kewajiban itu adalah tanggung jawab perusahaan yang akan terjadi pada saat ini dan yang timbul dari sebuah peristiwa di masa lalu. Dan proses penyelesaiannya akan membutuhkan sumber daya perusahaan. Ya, jadi hutang yang terjadi pada masa lalu berarti kita untuk permodalan juga. Ya. Atau hutang ini akan terjadi pada masa yang akan datang. Kenapa? Jadi pada masa yang akan datang itu tadi kita punya planning ya. Kita ingin kedepannya akan mengembangkan usaha. Tapi karena kekurangan modal, kekurangan biaya, maka kita lakukanlah yang namanya hutang ya pada pihak tertentu yang mau memberikan hutang tersebut. Ekuitas modal. Modal atau ekuitas itu adalah sisa dari kepentingan yang ada di dalam aktiva yang sudah sesuai dengan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, itu dia. Aktiva sudah sesuai dengan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nah, itu dia yang merupakan modal. Ya. Terus pendapatan, revenue. Pendapatan adalah aliran yang masuk atau peningkatan lain atas aktiva atau penurunan dari kewajiban perusahaan
sebagai akibat yang terjadi dari aktivitas penyerahan, penjualan, dan pembuatan barang, jasa, atau aktivitas yang lainnya, dan yang juga merupakan kegiatan utama yang secara terus-menerus dilakukan oleh perusahaan. Ya, jadi pendapatan bisa jadi pendapatan itu adalah keuntungan ketika kita sudah memberikan jasa kepada orang lain. Nah, itu juga pendapatan. Ya. Oke, unsur yang lain beban, ya, expenses. Beban adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau peningkatan kewajiban karena ada penyerahan atau pembuatan barang, jasa, atau juga melakukan aktivitas lain yang juga merupakan kegiatan utama yang dilakukan perusahaan tersebut terus-menerus ya oleh perusahaan. Berikutnya kita masuk pada drive atau drawing. Apa itu drive? Drive adalah pengambilan aset dari perusahaan yang dilakukan oleh pemiliknya yang akan digunakan untuk kepentingan pribadinya. Oke, kita masuk kepada rumus persamaan akuntansi. Dalam rumus aktiva sama dengan modal. Artinya bahwa adanya keseimbangan antara harta atau aktiva dan modal. Jadi seluruh kekayaan perusahaan merupakan hanya berasal dari modal pemilik. Kondisi ini umumnya terjadi ketika perusahaan baru saja didirikan oleh pemiliknya. Contohnya Pak Firman pada bulan Juni 2001 mendirikan usaha showroom sepeda dengan menyetorkan uang tunai sebesar 200 juta rupiah. Ya, untuk operasional usaha showroom-nya. Ya. Nah, berdasarkan contoh di atas, ya, maka harta atau aktiva usaha showroom milik Pak Firman yaitu berupa uang kas senilai 200.000 yang bersumber dari modal yang disetorkan Pak Firman selaku pemilik showroom. Nah, rumus persamaan akuntansi berikutnya. Aktiva atau aset sama dengan utang, liabilitas ditambah modal equity. Dari rumus di atas, dapat didefinisikan bahwa aset kekayaan perusahaan, ya, harta perusahaan selain dari modal pemilik, bisa juga berasal dari pihak lain, misalnya bank, kreditur, investor, dan lain sebagainya. Nah, aset kekayaan yang berasal dari pemilik perusahaan disebut dengan modal, sedangkan aset kekayaan berasal dari selain pemilik disebut hutang atau liabilitas. Jadi, dalam rumus yang kedua disebutkan bahwa aset sama dengan liabilitas plus modal. Memiliki arti bahwa aset perusahaan berasal dari penjumlahan hutang dan modal pemilik. Sebagai contoh, ya, simak ilustrasi berikut ini. Pak Rahman berencana mendirikan usaha showroom mobil. Pak Rahman memiliki uang tunai 500 juta rupiah yang siap dijadikan modal awal. Namun untuk mendirikan usaha showroom mobil Pak Rahman memerlukan uang 700 juta. Jadi masalah membutuhkan dana sebesar 200 juta lagi. Nah, akhirnya Pak Firman minjem uang di lembaga perbankan senilai 200 juta. Dari contoh di atas, maka harta perusahaan berjumlah 700 juta berasal dari modal pemilik dan hutang 200 juta. Ya.
Nah, sekarang kita lihat persamaan dasar akuntansi berikutnya. Aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dan dikurangi dengan beban biaya. Kenapa harus ada beban atau biaya? Karena dalam operasional usaha, perusahaan pasti akan muncul pembangunan, pembayaran, beban biaya, misalnya untuk pembayaran tagihan listrik, biaya PDAM, ya, biaya gaji karyawan, atau biaya personal lainnya. Sementara itu, perusahaan juga akan mendapatkan penerimaan pendapatan. Sehingga bentuk rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan utang plus modal plus pendapatan dikurang beban biaya. Oke. Penerimaan pendapatan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi penambahan modal, sedangkan pembayaran beban biaya akan mempengaruhi pengurangan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti kita contoh rumus ya, persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan. Pak Sandi merupakan seorang pegawai yang ingin memulai bisnis speaker mobil dan aksesoris lainnya. Setelah 1 tahun menabung, kini ia berkesempatan untuk membuka bisnisnya secara resmi. Ia menamai perusahaan yang didirikannya dengan nama Sandi Speaker. Dirinya menanamkan modal sebanyak 150 juta ke dalam usaha tersebut. Transaksi tersebut meningkat dalam beberapa bulan, sehingga kas perusahaan terisi lebih banyak. Hal ini tentu meningkatkan angka ekuitas perusahaan dalam jumlah yang sama. Dalam prosesnya, Sandi Speaker membutuhkan beberapa peralatan pendukung lainnya. Dirinya membeli instalasi dengan harga 40 juta yang didapat dari kas perusahaan. Dalam hal ini, Sandi Speaker menggunakan kas untuk membeli aset lain. Sehingga aset lancarnya berkurang, akan tetapi aset tetap perusahaan menjadi meningkat dengan adanya tambahan peralatan yang baru. Dalam 2 tahun, Sandi Speaker berkembang dengan baik, sehingga memerlukan tempat untuk bisnis baru. Pak Sandi memutuskan untuk membeli gedung agar semua peralatannya lebih aman ditempatkan dan sekaligus sebagai media promosi atau workshop. Karena Sandi Speaker tak memiliki dana sebesar itu, maka untuk membayar bangunan ia harus mengambil pinjaman. Sandi Speaker membeli bangunan sebesar 500 juta dengan membayar 100 juta tunai dan mengambil utang hipotek sebesar 400 juta. Transaksi bisnis ini mengurangi aset lancar sebesar 100 juta dari kas, tetapi meningkatkan aset bangunan 500 juta ya, dan menambah liabilitas dengan hipotek sebesar 400 juta. Itu dia contoh penerapan rumus persamaan dasar akuntansi. Ya, mungkin untuk kali ini ya saya cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Semoga ya